Oke, hari ini kita masuk ke pelajaran kita yang ketiga, lanjutan dari yang kemarin tentang tentang luring ya. Hari ini kita belajar tentang komposisi gambar dalam fotografi. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa agar dilancarkan semua kegiatan kita hari ini dan ilmu yang disampaikan bisa diserahkan oleh kalian. Baik, Ramdhani silakan dipimpin doanya. Duduk yang rapi, berdoa malam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ingat, tetap menggunakan masker kegiatan kita ini karena protokol kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumunan ya, dan kita terhindar dari penyakit yang lagi mewabah saat ini. Baik, Bapak Absel, nomor 1. Peggy, Saya Pak. Rima, Saya Pak. Yogi, Saya Pak. Zeni. Oke. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita yang berikutnya, yaitu tentang komposisi gambar dalam fotografi. Ini contoh gambar dengan teknik pengambilan gambar apa ini? Zooming. Ini panning. Yang C ini adalah ini gambar blurry. Yang ini apa ini? Teknik pengambilan gambar apa ini? Oke, kita lanjut, kita gambar apa sih ini sih? Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita dulu supaya kita bisa masukin beberapa hal yang harus dicapai dalam pembelajaran ini tentang komposisi gambar dalam fotografi. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video dari YouTube tentang konsep komposisi gambar dalam fotografi. Peserta didik dapat menjelaskan komposisi gambar dalam fotografi secara cermat dan mandiri. Melalui kegiatan 5 video pemandangan atau landscape dari YouTube, peserta didik dapat menentukan komposisi gambar dalam fotografi dengan teknik exposure, point of interest, rule of thumb, angle of view, format atau landscape or portrait secara cermat, kritis, dan mandiri. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video pemandangan atau landscape dari YouTube, peserta didik dapat menganalisis komposisi gambar dalam fotografi secara cermat, kritis, kreatif, dan mandiri. Melalui kegiatan praktik lapangan, peserta didik dapat menunjukkan komposisi gambar dalam view atau objek yang akan dibidik secara cermat, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan praktik lapangan, peserta didik dapat melaksanakan teknik dan kaidah komposisi gambar secara fotografi, cermat, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan praktik lapangan, peserta didik dapat menyeleksi elemen yang akan dimasukkan ke dalam bidikan kamera secara cermat, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan praktik lapangan, peserta didik dapat memutuskan elemen yang akan dimasukkan ke dalam bidikan kamera secara cermat, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan praktik lapangan, peserta didik dapat mengambil gambar berdasarkan komposisi gambar dan fotografi secara cermat, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Artinya kita akan lebih banyak di lapangan nantinya pembelajarannya itu bagaimana teknik pengambilan gambar yang berkomposisi. Apa sih komposisi itu? Nah, ini pengertian komposisi. Komposisi dalam fotografi adalah tata cara bagaimana menyusun objek yang ditampilkan pada sebuah foto agar terlihat lebih indah dan menarik. Selanjutnya, ini contoh video ya. Dan amati video ini akan lebih belajar tentang bagaimana sih prosedur teknik dalam pengambilan gambarnya. Di video inilah akan ditampilkan. Halo kawan-kawan pejuang fotografi Indonesia, bertemu lagi dengan saya Nur Eva. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai komposisi di dalam fotografi. Di dalam fotografi ada beberapa teknik yang harus kita pahami sebelum kita memotret. Salah satunya adalah mengenai komposisi. Mengapa kita harus tahu tentang komposisi?
komposisi memiliki kekuatan untuk menyampaikan secara tepat pesan yang ingin kita sampaikan kepada publik. Dengan mengatur komposisi di dalam foto sesuai yang kita inginkan, kandungan pesan di dalam foto tersebut akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Komposisi adalah sebuah cara untuk memandu atau mengarahkan mata audiens untuk melihat elemen yang ingin kita tonjolkan dari sebuah foto. Untuk menciptakan sebuah karya seni foto, komposisi adalah unsur yang sangat penting. Apabila komposisi tidak diperhatikan, akibatnya selain foto itu kurang enak dilihat, pesan yang ingin kita sampaikan oleh fotografer menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu step by stepnya. Bagaimana sih cara mengambil gambar itu? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam memposisi sebuah gambar. Yang pertama, format foto, pemotongan, sudut pengambilan, to angle, pusat perhatian, lapisan fotonya, garis imajinasi. Apa sih format foto, pemotongan, sudut pengambilan gambar, pusat perhatian, lapisan foto, dan garis imajinasi? Oke, kita jelaskan satu-satu. Format foto ada 5 W, 1 H. Who, what, why, where, when, how. Kita jelaskan satu-satu. Apa sih itu who? Who di sini bukan hanya orang, bisa saja benda atau hewan. Tentu akan beda perlakuannya saat memotret atau memfoto manusia dengan mobil, apalagi saat memotret pemandangan atau bangunan. Selanjutnya yaitu what. Apa saja yang akan difoto? Ya. Objek pendukung yang ada di sekitar objek utama atau who sering disebut dengan properti. Ya. Yang ketiga, why. Untuk apa foto itu akan dibuat? Kembali lagi ke tema. Temanya apa? Misalnya tentang pemandangan, artinya ngambil tentang pemandangan. Nggak mungkin ngambil pemandangan yang diambil di kuburan. Selanjutnya, where. Di mana Anda akan membuat foto? Di mana posisi Anda? Di sekolah, di atas gunung, seperti di kuburan. Nah, itu beda-beda, tergantung dari who-nya tadi. Ya, who dan what. Apa yang akan diambilkan tadi? Ya. When, kapan akan memotret? Ya. Kapannya itu, kembali lagi ke who tadi, merupakan waktu kapan Anda akan melakukan pemotretan. Untuk diperhatikan, kedudukan matahari merupakan faktor utama pada pemotretan di luar ruangan. Kita who, nah ini satu halnya. Teknik apa saja yang akan dibuat? Ya. Selanjutnya pemotongan. Pemotongan yang maksud di sini adalah seberapa besar objek yang Anda inginkan mengisi dimensi foto yang akan dibuat. Apakah Anda ingin memotret objeknya saja? Apakah Anda ingin memotret objek dan lingkungannya atau bagian tertentu dari objek tersebut? Sudut pandang pengambilan gambar di sini adalah di mana posisi Anda sebagai fotografer terhadap objek yang Anda foto. Apakah Anda sejajar dengan objek, lebih tinggi, apa lebih rendah? Itu tergantung tekniknya nanti. Pusat perhatian. Pusat perhatian adalah objek utama pada foto yang akan Anda buat atau who. Pada pusat perhatian, disinilah pesan yang akan kita sampaikan melalui foto yang diletakkan. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memunculkan pusat perhatiannya diantaranya ruang tajam, ruang terang, perbedaan warna, perbedaan bentuk. Kelima, lapisan foto. Pada dasarnya foto yang bagus memiliki 3 lapisan foto. Akan tetapi ada beberapa foto yang tidak dibolehkan menggunakan latar depan atau biasanya pada foto-foto resmi. Latar belakang biasanya digunakan sebagai bingkai alami. Garis imajinasi. Garis imajinasi adalah garis palsu pada foto yang disebabkan oleh perbedaan gelap terang ataupun perbedaan warna. Komposisi garis yang ada di foto sangat berpengaruh terhadap kekuatan foto tersebut. Dengan komposisi yang baik kita dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Tapi sebelum kita ke lapangan, kita diskusi dulu berkelompok. Tadi sudah Bapak bagikan per kelompok, 5 orang, satu kelompoknya. Silakan disusun dulu langkah-langkah di dalam pengambilan gambar fotografi dalam bentuk lead
object tadi. Ya. Si Yogi pandangan burung dari atas ya. Oke. Jadi dengan menggunakan rule of the tip ini tadi ada 3 sudut pandang yang bisa diambilkan. Ya. Siap ya? Makanya, 1. Aktifkan tampilan rule of the third tersebut di kamera kalian masing-masing. 2. Tempatkan objek foto berada di salah satu persimpangan garis rule of the third. 3. Tempatkan objek tempat berada di tengah. 4. Diagonal. Bunda Siti ngambilnya tekniknya apa? Kalau saya mengambilnya dari frog, Pak. Frog ya? Ya. Frog atau dari kodok ya, mata kodok ya? Ya. Oh. Oke, sip. Silakan Pina maju untuk menjelaskan gambar ini. Ya, ngadep kan? Ngadep teman-teman ya. Oke. Ini adalah foto bunga yang saya ambil dari lingkungan sekolah. Teknik pengambilan foto ini dengan teknik ruler of threads dengan menggunakan kamera Canon DSLR dengan teknik foto pemandangan manusia menggunakan lensa fix 50 mm dan ISO 100. Ini sangat bagus sekali, komposisinya jelas ya, walaupun tidak beraturan komposisinya, tapi ranting-ranting ini bagian dari komposisi. Jaraknya pas benar ini jaraknya. Menggunakan lensa apa tadi? Lensa fix ya? Lensa fix 50 mili ya. Oke. Terima kasih Fiona atas paparannya. Ini aplaus buat Fiona ya atas presentasinya. Kenapa menggunakan ISO 100? Karena di outdoor. Karena di luar ruangan, otomatis cahayanya berlebihan ya. Jadi kalau menggunakan ISO tinggi dia akan tinggi. Nah, ini menggunakan pandangan burung. Ya bagus sekali, ya, dengan sesuai dengan apa yang diarahkan dan direncanakan awalnya langkah-langkahnya ya. Tujuh langkah-langkahnya sangat sesuai sekali. Nah ini semoga bisa lebih bagus lagi ya, dari objek-objek yang lebih menantang lagi. Ya. Oke, silakan sini duduk si Yogi. Kesimpulan Bapak, dalam pengambilan gambar ini, apalagi kita menggunakan di luar, berdekatan dengan alam, suasananya akan berbeda. Sekali lagi, pengaturan pencahayaan, jarak, dan penggunaan lensa itu sangat menentukan hasil sebuah gambar yang berkomposisi. Itu tekniknya, secara teknisnya. Tapi secara komposisinya, carilah lokasi-lokasi yang punya komposisi yang sangat menarik, ya, seperti hutan dengan pohon-pohon bersusunan. Ya, nah, jadi itu kesimpulan Bapaknya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi berkah kita dan menjadi motivasi untuk kedepannya bisa lebih profesional lagi. Karena memfotonya tidak bisa hanya sekali berjalan, harus berulang-ulang untuk membiasakan diri. Dari biasa akhirnya menjadi hobi, dari hobi akhirnya menjadi produktivitas kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Baik, itu aja dari Bapaknya. Akhir kata berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang silakan berdoa dipimpin oleh Siti. Silakan Siti. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita membaca doa. Baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tolong dirapikan labnya. Hati-hati pulangnya. Sampah-sampah perlu dikumpulkan, dibuangkan, kursi-kursi dirapikan lagi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.